Halo guys, kenalin aku Atika. Di sini aku mau ngasih tahu pengalamanku bisa lolos di beasiswa Marga Pembangunan Jaya selama 2 periode. Aku mau disclaimer dulu, jadi aku gak tahu ya persyaratan-persyaratan untuk tahun-tahun berikutnya. Karena di sini aku pure ngasih tahu pengalamanku aja bisa lolos beasiswa Pembangunan Jaya selama 2 periode. Nah, di sini aku lolos di batch tahun 2020 sampai 2021. Lalu aku lolos lagi di 2021 sampai 2022. Jadi tuh beasiswa Marga Pembangunan Jaya di sini itu beasiswa untuk memberikan mahasiswa atau mahasiswi berprestasi dengan berupa imbalan biaya hidup lah sekiranya sebesar 500.000 per bulannya, dan beasiswa ini kan periodenya per tahun ya, jadi sekiranya kita tuh setahun dapat 6 juta rupiah. Lalu persyaratan-persyaratan apa yang perlu aku lakuin? Yang pertama tuh, jadi beasiswa Marga Pembangunan Jaya ini tuh cuma memberikan kepada perguruan tinggi terpilih, dan dimana perguruan tinggi terpilihnya itu diantaranya ada UI, ITB, Unpad, IPB, Undip, UGM, UNS, ITS, Unair, Unbrau, Unpar, Atmajaya, Untar, Univ Ciputra, dan Univ Pembangunan Jaya. Nah, untuk perguruan tinggi terpilih ini tuh kalian punya nih kesempatan buat kalian daftar di beasiswa Marga Pembangunan Jaya ini. Nah, setelah itu ada persyaratan yang kedua yaitu adalah kalian harus mahasiswa-mahasiswi semester 5. Benar-benar harus semester 5 sih guys. Dan semester 7 boleh ikut asalkan kalian di semester 5 udah lolos beasiswa Marga Pembangunan Jaya, dan kalian di semester 7 boleh tuh ikut. Tapi kalau enggak, di semester 7 kalian nggak boleh ikut. Jadi emang aku bisa lolos 2 batch itu karena aku semester 5 lolos, lalu aku coba lagi di semester 7 karena semester 7 dibolehin asalkan di semester 5-nya aku lolos beasiswa tersebut. Terus yang abis itu ada syarat lagi tentang tidak sedang menerima beasiswa lain. Oke, jadi aku tadi nyontek di sini ya guys, sambil nginget-nginget karena lumayan lupa. Dan yang terakhir adalah IPK minimal 3,5. Ini lumayan tinggi sih karena dilihat dari beasiswa-beasiswa lain itu kadang biasanya kan IPK-nya 3 minimalnya. Kalau di sini emang minimalnya itu 3,5. Dan beasiswa ini tuh nggak ada yang namanya beasiswa ada tes wawancara, psikotes gitu, nggak ada. Emang beasiswa ini tuh pure seleksinya by administratif. Menurutku sih seleksinya dari berkas yang kita berikan itu lengkap atau enggak, lalu IPK-nya, lalu yang dilihat esainya sih. Yang pengalamanku pribadi ya, jadi aku nggak tahu ini bener atau enggak, tapi kalau dari pengalamanku sih 3 faktor itu yang menentukan. Berkas-berkasnya tuh apa aja? Yang pertama, surat keterangan mahasiswa aktif dari fakultas. Biasanya dari fakultas ini tuh mereka nyediain gitu formatnya, tinggal kita isi aja. Lalu yang kedua adalah scan KTP, KTM, sama kartu keluarga. Ketiga adalah surat sedang tidak menerima beasiswa dari sumber lain. Jadi nanti biasanya juga ada formatnya dari fakultas, dan nanti fakultas bakal ngecek juga kalau kita nggak menerima beasiswa lain. Lalu abis itu ada transkrip nilai terbaru yang sudah ditandatangani oleh Kaprodi. Terus abis itu surat keterangan penghasilan orang tua atau slip gaji terbaru untuk IPK yang di atas 3,5. Setahu aku tuh bisa IPK di bawah 3,5 asalkan kalian itu ngasih tahu bukti kalau kalian tuh surat keterangan tidak mampu. Kalau waktu zamanku, mungkin di zaman selanjutnya ada peraturan yang berbeda, aku nggak tahu ya. Dan abis itu kita juga suruh menulis, bukan nulis sih, kayak ngelengkapin formulir beasiswa Pembangunan Jaya. Dan biasanya format ini tuh udah disediain sama dari Marga Pembangunan Jaya sendiri. Dan yang terakhir kita membuat esai. Di sini esainya itu kita dikasih 2 pilihan. Esai untuk kalau kamu lolos, esai untuk kalau kamu lulus, pokoknya esai kalau kamu udah lulus S1 ini, kamu tuh bakal mau nyoba lanjut S2 atau kamu bakal nyoba untuk kerja. Jadi ntar kamu pilih tuh salah satu dan kamu buat esainya. Di zamanku kan aku 2 batch. Waktu batch pertama aku pilih lulus langsung S2, di batch kedua aku coba lulus S1, aku langsung coba cari kerja. Dan ya dua-duanya aku lolos, dimana emang di sini esai ini tuh benar-benar terserah kamu, semaumu, karena mereka bakal melihat sudut pandang perspektif dari esai dari dirimu sendiri ini. Tapi kalau bisa esai ini tuh ditunjang oleh pengalaman-pengalaman kamu. Misal kamu pingin kerja, jadi kamu bisa
di essay itu kamu bisa tambahin apa sih yang kamu lakuin untuk menunjang itu selama di perkuliahan. Misal kamu bisa ikut organisasi, kamu ikut magang, kamu ikut lomba, dan lain sebagainya, volunteer. Pokoknya semuanya ditulis aja sebisa mungkin, seefisien mungkin. Waktu itu aku buat essay sekitar 3 halaman aja sih guys, setauku. Kalau kalian bingung atau ngerasa agak pede nih buat esainya, kalian bisa nih DM Instagram aku atau komen YouTube ini, siapa tahu nanti aku bisa menjawabnya dan membantunya. Dan abis berkas-berkas itu dikumpulin, kita kumpulin tuh, waktu itu aku main ke fakultas kalau nggak salah ya, fakultas atau univ, pokoknya setiap univ tuh mungkin ada itu ya, ada pengumumannya kan, kalian harus ngecek di situ kayak ada persyaratannya. Waktu itu sih aku kumpulinnya di univ kalau nggak salah, univ atau fakultas gitu pokoknya. Abis kumpulin nunggu deh selama kalau nggak salah 4-5 bulan baru tuh diumumin keterima beasiswa itu iya atau enggak. Dan kapan sih sekiranya kita harus tahu? Setauku ya, beasiswa ini tuh mulai ada di pertengahan tahun. Jadi ketika kita mau masuk semester 5, ya kalau nggak salah ya, kita mau masuk semester 5 itu kita ada pengumuman beasiswanya ini. Kira-kira tuh kalau nggak salah, kalau nggak ya Mei, Juni, Juli lah, kalian harus udah pantengin terus. Terus nanti pengumumannya di bulan Desember. Kalau zamanku tuh Desember, November tuh diumumin lolos atau enggaknya. Abis itu kalau udah terima lolos atau enggak, kalian tuh nanti akan ada, kalau aku kan zamannya COVID ya, waktu itu masih COVID, jadi semua by Zoom. Jadi nanti kita ketemu via Zoom, ntar kita kayak dikasih tugas buat bikin video, terus bikin post di Instagram dan lain sebagainya. Terus nanti di sana kita di Zoom juga kita ketemu deh sama tokoh inspiratif dari Marga Pembangunan Jaya ini. Di sana kita bisa tanya-tanya seputar dunia kerja dan lain sebagainya. Dan kenapa aku mau share beasiswa ini? Karena menurutku beasiswa ini tuh worth it bagiku, karena yang pertama dia memberikan jalan sih. Kayak kita dikasih jalan untuk kalau misalnya kita ntar lulus, kita ngomong ke beasiswa Marga Pembangunan Jaya, kita kirim ke CV-nya, dan ketika posisinya itu ada kosong, kita bakal bisa kemungkinan besar untuk masuk ke perusahaan tersebut. Jadi beasiswa Marga Pembangunan Jaya itu banyak banget perusahaannya, banyak banget unit usahanya. Salah satunya tuh Ancol guys, kalau kalian tahu Ancol, nah itu Jaya Ancol. Terus abis itu ada Jaya Konstruksi dan lain sebagainya, kalian bisa tuh pantengin tuh di situ. Dan sekian videoku, kalian bisa komen kalau butuh pertanyaan atau DM Instagramku. Dan juga kalau ada salah-salah kata tentang video ini, kayak aku salah ucap atau salah persyaratan mungkin di tahun-tahun berikutnya, kan aku nggak tahu ya, karena ini pure basic dari pengalamanku aja. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Dan oke deh, bye bye, thank you.